berlian ngayu. Kata Abu Darda ila Salman radhiyallahu taala anhuma, menulis Abu Darda ke Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Halumma ilal ardil muqaddasah, ya Salman, mari datanglah engkau ke bumi muqaddasah, artinya di Baitul Maqdis. Yo, mereka kami kehini pindah kehini yo, karena Abu Darda dan Salman ini dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Darda waktu itu menjadi qadhi di bumi muqaddasah atau di Baitul Maqdis. Fakataba ilaihi Salman, maka menulis kepada Abu Darda oleh Salman Al-Farisi balasan surat, innal arda la tuqaddisu ahadan, bahwasanya bumi tidak ada yang disucikan satupun, tidak ada bumi yang disucikan kan. Baitul Maqdis rumah yang disucikan, ardil muqaddasah kalau rumah Allah yang disucikan, tapi kalau buminya yang disucikan tidak ada. Wa inna ma yuqaddisul insan ilmuhu amaluhu, wa inna ma yuqaddisul insan amaluhu, hanya saja yang membuat manusia itu suci adalah amalnya. Artinya percuma juga ku pindah ke Baitul Maqdis, yang penting adalah amalku bagus. Karena yang penting amal. Biar tinggal di Baitul Maqdis, kalau amal tidak bagus ya tidak bagus. Wa qad balagani annaka ju'ilta tabiban, datang kepadaku bahwa kabar bahwa engkau dijadikan orang di sana qadhi. Tabib ini artinya adalah dokter, tapi ini kinayah beliau. Kalau dibuat orang jadi dokter, maksudnya nyindir jadi qadhi. Fa in kunta tubri'u, jika engkau menyembuhkan orang, fa ni'ma lak, maka engkau bagus sekali, itu bagus. Fa in kunta mutatayyiban fahdzar an taqtula insanan tadkhulan nar, jika engkau sedang mengobati orang, maka awas, hati-hati, jangan sampai engkau membunuh seorang manusia karena engkau masuk ke dalam neraka dengan sebab itu. Maksudnya mengkaji di qadhi, memutuskan hukum, hati-hati, sampai menzalim orang masuk neraka. Fakana Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu idza qada baina itsnaini fa adbar anhu nazara ilaihima wa qala mutatayyibun wallahi yarji'a aida qissatakuma. Adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, setelah itu jika beliau memutuskan hukum di antara dua orang, maka keduanya sudah pulang, beliau melihat keduanya pulang, maka beliau berkata lagi, mutatayyibun wallah, aku ini orang yang mengobati, aku ini dokter demi Allah, irji'a, kembali kalian berdua, aida qissatakuma, ulangi kisah kalian, takut salah memutuskan. Lalu dia putuskan, ulang, tolong cerita lagi, barangkali nak dikoreksi lagi, ini takut salah keputusan. Ini beliau memberikan nasihat kepada saudaranya yang dipersaudarakan dari Rasulullah, saudara angkat, waktu itu menjadi qadhi hakim. Anhu, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, ma min muslimin yakunu bifai'in minal ardi, yani bifalat, yatawaddau thumma yu'adzinu wa yuqimu illa amma jundan minal malaika la yura tarfuhum. Tidak dari seorang muslim pun yang ada di tanah lapang dari bumi atau di hutan yang diurang, maksudnya di bumi yang tidak ada orang, yakni bifalatin, yakni bumi yang tidak ada orangnya. Yatawadda, kemudian dia berwudu, thumma yu'adzin, kemudian dia azan, wa yuqimu, dan dia qomat, illa, kecuali amma jundan minal malaika, mengimami satu peleton, satu kompi, satu banyak jundan, tentara minal malaika, daripada malaikat, la yura tarquhum,
yang tidak bisa dilihat mana ujungnya saking banyak. Artinya kata beliau, kita di kebun, kita di hutan, jangan enggak ngazan dan qomat. Kita di kebun azan, jangan tahu-tahu Allah Akbar banyak. Qomat, karena kalau kita azan dan qomat, kita berjamaah dengan jutaan malaikat. Bagi dahulu tengah lauk daun ya kan, kita dahulu kebun, lauk daun. Jadi azan, Allahu Akbar. Jangan cuma tengah dihantu bi azan. Barang tu hantu bi. Karena yang azan di sholat itu hantu semua. Jadi azan, qomat. Jadi biar kita bisa berjamaah dengan para malaikat. Wah, ngeri juga kalau kita assalamualaikum dengan malaikat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, dia dengerin malaikat dia bikin kita takut. Jangan berderau-derau sedikit kita apa? Kalau dibuka Allah Subhanahu wa taala mata batin, dibuka syafa oleh Allah, kedengar. Biazan qomat. Wa jaa rajulun ilaihi, datang seorang kepada Salman Al-Farisi. Faqala, berkata orang itu, ausini, beri aku nasihat. Faqala, berkata Salman, la takallam, jangan bicara. Beriku nasihat, jangan berkisah. Qala, kata orang itu, ma yastati'u man 'asha fin nas alla yatakallam. Tidak mampu hidup di manusia tidak bicara. Tidak mampu kok menghidup di tengah-tengah manusia tidak berkisah. Qala, kata Salman, fa in takallamta fa takallam bihaqqin aw iskut. Jika engkau juga mau bicara, maka bicaralah dengan yang benar atau diam. Yang benar ini dakwah, yang benar itu nasihat di jalan Allah, yang benar ini yang mendekatkan kita dengan Allah. Kalam atau diam, diam. Tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan akhirat. Kan dapat untung dunia Anda, kan dapat untung akhirat Anda, diam. Qala zidni, berkata itu rajul, tambahi lagi nasihat. Qala, kata Salman, la taghdab, jangan marah. Qala, kata rajul, innahu la yushani ma la amliku. Sungguhnya itu marah menguasai aku tidak mampu mengendalikannya. Menagaran kita ini tidak mampu lagi. Kita boleh kayak terliputi kerasukan kalau sudah marah. Qala, kata Salman, fa in ghadabta famlik lisanak wa yadak. Jika engkau marah juga, maka kuasai lidahmu dan tanganmu. Artinya jangan sampai lidah berucap, jangan sampai tangan bergerak. Menagaran itu menagaran lamun misalnya mampu daripada marah, jangan sampai berucap, diam. Beresap lah hidung, yang penting jangan berkisah. Dan tangan jangan bergerak, bergerak ini kuat. Rasa kita tenagaran itu nampar dikit, padahal nampar berdepeu ini. Nah, jangan bergerak tangan, tahan, tidak. Qala zidni, berkata rajul, tambah lagi. Qala, kata Salman, la tulabisin nas, jangan bergaul kepada manusia. Maksud tulabis itu lebih bergaul, cuma sekedar bersapa segala macam, tapi jangan bergaul yang anak-anak bergaul benar-benar. Qala ma yastati'u man 'asha fin nas alla yulabisahu. Kata rajul, tidak mampu hidup di tengah manusia tapi tidak bergaul dengan mereka. Qala, berkata Salman, fa in labastum wasduqil hadis wa addil amanah. Jika engkau bergaul dengan mereka, maka benarlah dalam berbicara dan tunaikan amanah. Amanah kita apa? Amanah kita amar ma'ruf nahi munkar. Amanah yang lain banyak lagi. Kalau diberi orang rahasia, jangan pada ke orangnya. Kadang tolong mau rahasiakan hal tersebut. Kurang mencerita kita rahasia, lebih baik tidak usah. Jangan kaki sakit rahasia aku punya kawan gimana.
Nyimpan rahasia ini bukan macam nyimpan duit pacak mungkin. Duit yang di rumah itu lombok, aku nak pakai dulu. Mana orang nyimpan di kita bisa minta izin. Nah ini rahasia disimpan, untung deh kita pacak terikut, terbawa suasana baper, benar deh. Kalau orang tulis suatu rahasia dan dia di situ ada rahasia karena dizolimi orang, kita ngelihat orang yang zalim kepada dia cerita tadi, kita belum tahu kebenaran, langsung uzon dulu kita dengan orang tersebut, benar ya? Kita buruk sangka dengan orang tuh, orang ini zalim dengan si bulan, padahal belum tentu benar. Nah kadang-kadang rahasia macam nih, tolong dengan kisah ke orang. Kalau kita kisah ke orang, kita kisah juga ditahan nih, tolong jangan kisah ke orang. Kelak yang orang kita kisah nih itulah dia kisah ketiga orang. Tolong jangan kisah ke orang. Ujung-ujung rahasia kampung. Tolong jangan kisah ke orang. Mana yang di sekarang sangat susah mencari orang yang bisa menunaikan amanah. Jadi caranya kalau ada orang cerita rahasia kita anggap omong kosong. Jangan kita anggap ade. Yang kita lupa. Ini susah. Melatih itu susah. Tapi kalau dilatih bisa. Ada orang kisah rahasia, jangan kisah orang anggap nede. Jadi kita hari 2 hari kita lagi kisah, kita kenal lagi cerita itu. Bisa, bisa silakan. Tidak bisa jangan. Tidak tahu. Kita rahasia nyimpan rahasia orang, entah dendamnya, marahnya, fitnahnya, kita kena juga. Benar ya? Yang misalkan wah si Fulan ini aku kita dengung si Fulan apa yang terjadi dari kita? Seuzon. Kenapa seuzon? Buruk sangka. Karena kita belum tentu benar. Apa yang dicerita orang belum tentu benar. Itu satu, berat kita nyimpan rahasia. Kedua, tidak dengan diupah orang yang nyimpan rahasia. Ada yang upah. Ada nih orang upah kita nyimpan rahasia. Untung dunia ini dapat, akhirat tidak dapat. Betul mau kasih simpan rahasiaku 2 hari, 1000 gedang harinya. Nah, kabiar 1000 hari. Ini nih, namanya 1000 hari. Nanti 30 hari kena 30.000 dapat beli bakso dengan mampu. Dede. Jadi kalau ada orang bisa rahasia, karena kemudian amanah yang lain, amar ma'ruf nahi munkar. Waktu sholat ajak orang sholat. Ada yang mungkaran orang cerita maksiat jangan kita pucok, jangan. Orang cerita anak berbuat maksiat kita langsung boleh. Tapi macam tu kita benci orang biar. Mana orang beji kita, orang nggak bergaul kita lebih bagus. Kalau kita misalnya benar, maka di doa yang diajarkan para ulama di akhir-akhir zaman sangat bagus. Allahumma alif baini wa baina ahibbaik fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jinakkan aku, dekatkan aku, akrabkan aku dengan orang-orang yang kau cintai dunia akhirat. Karena orang yang dicintai Allah di dunia memberikan kita manfaat, membawa kita lebih takwa, lebih dekat dengan Allah. Di akhirat akan memberikan syafaat. Wa ba'id baini wa baina a'da'i kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Dan jauhkan aku ya Allah dan musuh antara aku dan musuh-musuhmu sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Ini musuh-musuh Allah ini pertama orang yang memusuhi wali Allah. Kalau kita berkawan orang yang memusuhi wali Allah, otomatis orang ini akan cerita-cerita segala macam. Kita tidak setuju di dalam hati pun masalah. Ini orang mencela, mencaci maki wali Allah. Kita mendengar, diam, salah kita. Kita bela wali Allah tadi, kita tidak tahu kebenarannya. Tidak kita bela, nah kita tidak tahu siapa wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ketula juga sama kayak ini. Kedua, orang yang memusuhi Allah adalah orang yang aklur riba, orang yang makan harta riba. Lah beli pemakan. Tidak dimakan renyek, dimakan riba. Karena bayar, nahan gitu gara-gara itu. Jadi lebih baik dijauhkan. Wa ba'id baini Allahumma alif baini wa baina ahibbaik fi dunya wal akhirah wa ba'id baini wa baina a'daik kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ini doa dulu
kan ketika di pondok itu cara zikir tarikat Alawiyin itu sebenarnya adalah gabungan dari Ratib Idrus, Ratib Haddad, Ratib Atos yang disusun oleh Yang Mulia Al-Habib Zain bin Ahmad Ali Idrus Surabaya almarhum. Kalau diajarkan untuk diajak berzikir berjamaah mereka istighosah itulah namanya zikir tariqah Alawiyin. Dulu bukan sempat tahun pertama cuman dibatasi 40 orang yang ikut. 40 orang itu sekarang semuanya jadi guru-guru jadi orang-orang hebat nih, habaibnya ada berapa orang. Kalau Mengkah yang masuk 40 itu Ustaz Samsi, Malaysiaku ke 41 kali, 41 ditambah 10 Ustaz Maliki. Tapi Ustaz Samsi dia masuk 40 orang itu waktu dibuat zikir. Kami belum datang. Kemudian tahun kedua diizinkan untuk membuka kepada orang ramai. Datanglah berbondong-bondong orang 1.000, 2.000, 3.000 sampai sekitar 4-5 ribu orang. Tapi 4-5 ribu orang ini bikin masalah. Pakai hongkok putih kan, baju putih kan, putih-putih itu. Tahu-tahu ada orang maling dikejar orang, kecekar, pakai baju putih, pakai hongkok putih. Tapi yang dituduh jemaah tarikat santren Haji Bahid. Kemudian yang baju putih ini banyak juga kami nemui bencong-bencong ikut karena tertarik, seru zikir. Akhirnya beliau melapor hal tersebut, banyak masalah dengan Habib Zain, diberilah Habib Zain doa tersebut, diamal beliau, lalu macam-macam lah masalah, orang fitnah ini fitnah itu, sehingga akhirnya orang banyak degi-degi. Tinggal tersisa santri dengan paling 500 atau ya kisaran dengan santrinya sekitar di bawah 1.000 orang. Kata beliau dulu, kata Habib Zain cerita nih, beliau cerita bahwa Habib Zain cerita, Habib Zain dulu doa ini dibaca oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, orang yang pertama gelar Al-Idrus. Beliau ini kalau ngajar ini belasan ribu orang hadir, lalu beliau amalkan doa tersebut, tinggal 3 orang. 3 orang di sini. Tapi 3 ini wali. Agi alang 3 orang wali. Jadi pada belasan ribu orang ni apa angkus ngabis memakan. Tak dengan makan kan. Tapi kata beliau entah doa kurang kabul, ya mungkin kalau tidak dikabul, mungkin inilah kabul Allah untukku, atau memang yang ini orang-orang yang santri dan orang-orang yang ini mungkin memang benar-benar dicintai Allah. Atau kita itu waktu itu kelas 3 dari salah, dan memang santri pun banyak berhenti, banyak santri yang berhenti gara-gara efek dari doa beliau. Karena banyak orang hadir itu diantaranya anehnya apa? Setiap malam Selasa hujan macam mana pun di luar, asallah mulai masuk di dalam pagar komplek itu hujan nek di. Jadi pernah aku berapa kali kan, kalau dulu kan keningin kan lagi dibebaskan dulunya acara itu di rumah beliau, di rumah di pesantren Putra, rumah beliau itu para habaib, di dalam itu para guru-guru, bagi banyak ulama-ulama zaman itu, ulama di Kiai Abdul Wahab, ada banyak kiai-kiai besar. Alhamdulillah kita sempat ketemu dengan orang-orang yang macam itu. Kemudian kita duduk kan, karena kita kan santri, duduk di luar. Di luar tuh di atap, di apa pun, duduk di dulunya batu Kalimantan itu bulat-bulat, sehingga kita ampar aja deh duduk di yang terlalu sakit. Tapi kaki ini lumayan lah sakit. Salah bunyi hujan kan. Nak angkat, kata Samsi selalu pinggir, jangan angkat. Lah bertahun-tahun dia pernah bisa nerman gitu, ini udah percaya benar. Imam sampai selesai
Dek bisa. Hakalilah selesai zikir lah belajar ada kitab, namanya kitab dulu Nurul Muhibbin. Kitabnya dikarang oleh beliau tentang masalah tarekat Alawiyin. Selesai Al-Fatihah doa, langsung hujan. Macam tadi ditahan, itu ada di terpal, kemudian terpal ditarik, apa yang terjadi? Bisa lagi. Nah, jadi saya kira-kira akan selesai numpat, sih. Lah hafal tuh. Lah hafal itu sampai kelas 6 atau kelas 5 waktu di Belambayagi macam tuh kejadian. Dan itu 6 tahun. Tapi setelah itu dagi kita beliau itu dulu udah doa begini doanya. Ya syamghisa la tumghisa. Ya syamghisa la tumghisa. La tumghisa. Itu bahasa Suryani. Wahai yang memberi hujan, jangan dihujankan. Waktu itu doa seperti itu. Didoakan beliau keliling. Memang kita nengok saat petang-petang nih, selain dari 1, 2 ngecek mic, beliau ini keliling pesantren. Syamghisa la tumghisa. Mungkin kita tak tahu kan, tapi beliau pokoknya keliling, mungkin membaca itulah. Dan kalau kita nak ngeliling itu, seputaran orang tawaf. Beliau mutar pesantren itu biasanya dari sini ke sini. Dulunya kan dibuat tembus-tembus tuh. Sampai sekarang pun lagi tembus-tembus dibuat. Sekarang dia tembus lagi lah, ditutup. Tuh. Jadi doa di antara yang waktu itu tadi ya baik. Waktu yang hujan tadi biasa lah normal. Hujan normal karena musola lah besar. Mendak berteduh di rumah orang-orang lah baca. Rumah orang itu lah banyak. Jadi kita hujan pun tidak terhalang. Apa ya? Lama. Dan semenjak hujan tersebut lah pindah ke musola. Musola lah besar. Waktu sebelum itu musola kecil hanya untuk santri kan lah, sama yang di luar. Sama yang di luar apa di pagar. Mana ada orang jemaah luar dah mana? Di atap, di apa lah. Nah itu. Jadi mereka bukan menunjukkan kesaktian tapi ini kebutuhan. Kalau kebutuhan boleh kita meminta kepada Allah yang memenuhi kebutuhan dia usah. Washtara Salman radhiyallahu ta'ala anhu wasqan, membeli oleh Salman radhiyallahu ta'ala anhu wasqan min ta'am, satu karung, satu wasak daripada ta'am. Satu wasak itu 60 gentang. Segentang berapa kilo? Gentang mitra? 2,5 kilo. Man kali 60? Berapa? 60 kali 2,5 kilo. 600, itulah. Kita 100 atau mungkin kita berapa karung lah. Itu daripada makanannya gandum. Faqila lahu, orang bertanya kepada beliau, ataqalu hadza wa anta sahibu Rasulillah? Kenapa engkau perbuat demikian begini? Engkau kan sahabat Nabi. Kenapa ya pacak mengumpul makanan sampai 60 gentang? Qala kata Salman, innan nafsa idza tarazat qutaha itma'annat wa tafarragat lil ibadah wa ya'isa minhal waswas. Bahwasanya nafsu diri idza ihtarazat quta, jika terjamin, maka artinya jika terjaga makanannya, itma'annat, diri ini akan tenang, atau faraghat lil ibadah, dan lapanglah untuk ibadah, tidak gelisah. Wa ya'isa minhal waswas, dan putus asa darinya waswas. Jadi kita boleh, kita ada simpanan makanan, nyetok di rumah. Bolehnya apa ya? Biar kita tenang, aman, biar kita tidak gelisah, tidak takut, kita ibadah kalau ada kurang makanan beras banyak. Tapi kan kita kini tidak cukup beras, nak ikan kali macam ini jadi masalah. Nah kalau kira-kira ikan mahal, yang murah beli ikan asin. Menyetor ikan asin jadi kan? Ikan orang berat ikan asin lah pemakan, pintar-pintar, alim-alim, wali-wali makan ikan asin. Kita makan ikan formalin. Ikan asin sekarang formalin. Dulu kan orang asin di bagan. Oh, ikan asin dia mahal, dia mahal ikan asin bulu ayam. Asal ikut piring cukup. Ikan asin bulu ayam, kilo mungkin cukup minggu itu orang. Yang kita keluarga 4 kilo minggu cukup. 4 kilo ya taruhlah 100.000. Cukup lah insyaallah.
dan putus asa, was-was dengan ragu-ragu dengan Allah, dengan rezeki. Dakhala Salman radhiyallahu ta'ala anhu ala rajulin wa huwa bin naz'i. Masuklah Salman Al-Farisi kepada atas seorang laki-laki, dan dia orang laki-laki ini sedang nazar sekarat, ditunduk bahasa kita kampung. Waqala, berkata Salman, ayyuhal malak urfuq bih, wahai malaikat urfuq bih, lembutlah dengan dia. Qala rajul, maka laki-laki yang sedang nazar ini bicara, hadir, innahu yaqul, bahwa malaikat berkata, ana bikulli mu'minin rafiq, semuanya aku dengan tiap-tiap orang beriman itu lembut. Nah, ini artinya beliau bisa bicara dengan malaikat, karomah beliau. Malaikat lembut-lembut, yang orang dihadar bisa, malaikat madan kita ya, malaikat orang beriman lembut gila-gila ya. Nah, ini karomah Salman Al-Farisi. Lama hadarat Salman al-wafat, baka manakala hadir kematian kepada Salman, artinya beliau sudah hampir mati, wafat, ketika sakitnya beliau menangis. Faqila lahu ma yubki, orang bertanya kepada beliau, apa yang membuat engkau menangis? Ngapain ente nangis? Qala ahadun ahidahu ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala liyakun balaghu ahadikum kazalir rakib. Nasihat yang dinasihatkan Rasulullah kepada kami, Nabi bersabda, hendaklah balaghu ahadikum, sampainya seorang kalian itu kazalir rakib, seperti sangunya orang yang berpergian. Maksudnya Nabi menasihati harta ini jangan dibuat mati, jangan sampai kita mati adi-adi harta. Kalau kita bersangu nak pergi berjalan kan, kita lah tahu lah datang di ke dekat bandara, kita ini muat sangu bekal untuk berjalan, habis di rumah lagi banyak, benar tak? Kita habis duitnya masa lagi. Para sahabat Nabi itu banyak yang kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf, apa lagi kemarin yang kaya sebelum Salman Al-Farisi, Sa'ad bin Ubadah, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, banyak. Tapi mereka tidak sampai harta ini diwariskan, karena sebelum mereka mati diberi ke bini, diberi ke anak, diberi ke tetangga, diberi pakai rezeki, diberi. Gila-gila diberi. Ini maksudnya kazalir rakib. Amin dengan hadis Nabi, apa namanya? Yang Abil Sabil. Nah itu. Jadi kan cukup sampai kita mati, silakan kita nak punya duit bermiliar-miliar, tapi belum mati habiskan. Ada berapa macam? Ada yang kalau kita ni dia menghabiskannya, ini orang yang dicintai Allah. Orang ni dicintai Allah, Allah tidak ingin menghisap dia dengan hisap yang susah, atau Allah ingin orang ini bighairi hisab. Kalau dia tidak mau bagi, maka Allah yang membaginya. Allah baginya. Kalau kita bagi, kita kan nerima agak mudaman. Karena kita sendiri yang bagi. Kalau Allah yang bagi, dia bagi Allah ke tukang bingkai, dia bagi Allah ke ini, ke rumah sakit, ke dokter, ke apa ya? Yang macam-macam. Habis, nggak usah banyak. 7 hari 7 malam masuk rumah sakit, yang mahal, harus ini, harus itu, harus ini, yang lama-lama 190 juta. Berapa habis? Lengis. Nah, agar kita dia macam tu, dia itu namanya mati tasuk tu, mati jahat tu, mati nyusa orang, itu mati tasuk. Agar kita dia mati tasuk, kemarin apa? Kita berhadap langsung dengan tangan kita akhiri. Jadi kita rajin berhadap matinya dia macam tu. Artinya jangan kita mati dalam keadaan ada harta yang diwariskan. Falamma mata manakala wafat Salman Al-Farisi,
nazaru, mereka melihat fi baiti, di rumahnya. Falam yarau, mereka tidak melihat illa lihaban, kecuali selimut, satu selimut, wa wutu'an, satu tikar, wa mataan, dan beberapa perkakas lah. Kuwima nahwan min 20 dirhaman, dinilai kurang lebih 20 dirham. Si dirham itu sekitar 40-50 ribu, taruh 50 ribu. Kalau 20 dirham, 50 kali 20 berapa ya? Duit 50 ribu, 20 lembar berapa ya? Juta. Sisa di rumah. Nah, waqala lahu Sa'ad, berkata bagi Salman oleh Sa'ad bin Ubadah mungkin, ihad ilaina, nasihati kami, tolong nasihatku. Qala, berkata Salman, udhkurillah ta'ala inda hammik idha humimta, wa inda hukmika idha hakamta, wa inda yadika idha qasamta. Ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, inda hammika, ketika engkau duka sedih, idha humimta, jika engkau sedang sedih, wa inda hukmika, dan ketika hukummu, idha hakamta, jika engkau menghukum, memutuskan hukum, memutuskan berfatwa atau apa, wa inda yadika, dan ketika tanganmu, idza qasamta, jika engkau sedang membagi. Ingat Allah, ini bukan dariku, dari Allah. Kita menuntut ilmu juga kita ingat Allah. Saja aku menuntut ilmu karena Allah. Kita ngajar, menuntut ta'lim wa ta'allum lillahi ta'ala. Itu pertama, tahun pertama balik ke Barabai, diberitahu oleh Munasul Bahid ke Barabai, cuman ngambil amajam, diulang-ulang nih, dipanggil, diulang-ulang ke Barabai. Apa? Kalau nak ngajar, niatkan, becor, lapas niat, nawaitu ta'lim wa ta'allum lillahi ta'ala. Sahaja aku mengajar dan belajar kepada Allah. Hakikatnya kita belajar, hakikatnya belajar dengan Sayyid Muhammad bin Hanbal al-Maliki. Jadi kita belajar dengan para sahabat Nabi. Kita ini sama-sama belajar. Nawaitu ta'lim wa ta'allum lillahi ta'ala. Kalau kita yang ta'lim, nawaitu ta'lim lillahi, nawaitu ta'allum lillahi ta'ala, saja aku menuntut ilmu karena ta'ala. Itu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم بجاه نبيك المصطفى وبرسولك المجتبى وبأوليائك المرتضى وبحمدك على وحي السماء طهر قلوبنا من كل وصف وعينا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة وشوقنا لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا حمدا وهب لنا مجدا، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال. اللهم لا يصلحنا القليل ولا نصلح عليه. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.